Belajarlah melupakan 1000 kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Dan belajarlah mengingat satu kebaikan yang pernah orang lain berikan kepada kita. Tidak semua kebaikan datang dalam bentuk yang besar. Tidak semua pertolongan hadir dengan sorotan dan tepuk tangan. Sebagian kebaikan justru lahir dari hati yang sederhana, dari tangan yang memberi tanpa berharap kembali, dan dari momen singkat yang bahkan nyaris terlupakan. Namun dampaknya mampu mengubah arah hidup seseorang selamanya. Inilah kisah tentang segelas susu dan bagaimana sebuah kebaikan kecil menjelma menjadi keajaiban besar yang melintasi waktu. Di sebuah kota kecil yang sunyi, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Howard. Ia bukanlah anak dari keluarga bangsawan, bukan pula anak orang kaya. Ia hanya seorang bocah kurus dengan sepatu usang, yang setiap pagi berjalan kaki membawa tas kecil berisi barang dagangan. Howard menjual apa saja yang bisa ia jual. Sabun buatan rumahan, alat tulis sederhana, kain lap, bahkan terkadang hanya menawarkan jasa membersihkan halaman atau membawa air. Semua itu ia lakukan bukan untuk membeli mainan, bukan pula untuk bersenang-senang seperti anak seusianya. Ia melakukannya demi satu hal yang sangat ia dambakan: pendidikan. Ayahnya telah lama meninggal dunia. Ibunya bekerja serabutan, terkadang mencuci pakaian tetangga, terkadang memasak untuk orang lain. Namun seringkali pulang dengan tangan kosong dan mata sembab. Howard mengerti betul bahwa jika ia ingin masa depan yang lebih baik, ia tidak boleh menyerah pada keadaan. Namun hari itu terasa berbeda. Matahari sudah meninggi, keringat mengalir deras di dahi Howard. Langkah kakinya terasa sangat berat, bukan hanya karena lelah, melainkan karena rasa lapar yang luar biasa. Sejak pagi, tidak ada satupun barang dagangannya yang terjual. Pintu demi pintu ia ketuk, namun sebagian besar tidak dibuka. Sebagian lagi hanya dijawab dengan penolakan halus, dan ada pula yang ditutup dengan wajah tidak sabar. Perutnya melilit, pandangannya mulai berkunang-kunang, tangannya gemetar saat hendak mengetuk pintu berikutnya. Howard berhenti sejenak. Ia menunduk, menatap sepatunya yang sudah berlubang. Dalam hatinya ia bergumul, haruskah aku meminta makanan? Namun harga diri anak kecil itu memberontak. Ia merasa sangat malu. Ia takut dianggap sebagai pengemis. Ia takut ditolak dengan kasar. Akhirnya, setelah pergulatan batin itu, ia membuat sebuah keputusan kecil. Keputusan yang tampak sepele, namun kelak akan mengubah arah hidupnya. Ia hanya akan meminta segelas air. Pintu rumah berikutnya pun terbuka. Seorang wanita muda berdiri di ambang pintu. Wajahnya lembut, sorot matanya begitu tenang. Ia tidak tampak tergesa-gesa, tidak pula curiga. Ia menatap Howard dengan penuh perhatian, seolah benar-benar melihat kesulitan yang sedang dialami anak itu. Howard menelan ludah. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Maaf, Nyonya, bolehkah saya minta segelas air?" Wanita itu terdiam sejenak. Ia menatap wajah Howard yang pucat, melihat tubuhnya yang kurus, dan mata anak itu yang berusaha keras untuk terlihat kuat. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu masuk kembali ke dalam rumah. Howard berdiri dengan cemas. Ia takut permintaannya dianggap mengganggu dan pintu akan ditutup begitu saja. Namun beberapa saat kemudian, wanita itu kembali. Ia tidak membawa air. Ia membawa segelas susu hangat. "Minumlah," katanya dengan lembut. Howard terkejut. Ia ragu sejenak, lalu menerima gelas itu dengan kedua tangannya. Begitu bibirnya menyentuh susu tersebut, ia langsung meminumnya dengan lahap. Susu itu terasa seperti kehidupan baru, hangat, menenangkan, dan penuh kasih sayang. Setelah habis, Howard menatap wanita itu dan bertanya dengan pelan,
"Berapa yang harus saya bayar, Nyonya?" Wanita itu tersenyum. "Ibuku mengajarkanku satu hal," katanya. "Kami tidak pernah meminta bayaran untuk sebuah kebaikan." Howard mengucapkan terima kasih berkali-kali. Ia pergi dari rumah itu dengan perut yang kenyang. Namun, yang lebih penting, hatinya terasa begitu penuh. Di sepanjang jalan, langkahnya terasa sangat ringan. Beban hidupnya seakan berkurang. Kebaikan sederhana itu menjadi sebuah api kecil yang menyala di hatinya. Sejak saat itu, setiap kali rasa lelah datang, setiap kali ia ingin berhenti sekolah, setiap kali ia hampir menyerah, wajah wanita itu akan muncul dalam ingatannya. Bukan wajah seorang dermawan besar, bukan pula wajah seorang pahlawan, hanya seorang wanita biasa dengan segelas susu dan hati yang tulus. Namun dari situlah lahir sebuah keyakinan baru dalam diri Howard. Jika ada orang sebaik itu di dunia, maka dunia ini layak untuk diperjuangkan. Tahun demi tahun berlalu, Howard tumbuh menjadi seorang remaja, lalu menjadi pria muda. Ia belajar dengan sangat keras. Ia bekerja sambil sekolah. Ia tidur lebih sedikit dari orang lain, namun bermimpi lebih besar dari kebanyakan. Berkali-kali ia hampir menyerah. Berkali-kali ia jatuh sakit karena kelelahan. Namun setiap kali ia merasa ragu, ia teringat segelas susu itu. Ia teringat bagaimana satu kebaikan kecil mampu memberinya kekuatan untuk bertahan. Dengan perjuangan yang tak kenal lelah, Howard akhirnya berhasil masuk sekolah kedokteran. Hari-harinya dipenuhi dengan buku, praktik, dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Dan akhirnya ia berhasil lulus. Tahun-tahun kembali berlalu. Nama Dr. Howard Kelly mulai dikenal di dunia medis. Ia menjadi seorang ahli bedah yang sangat disegani. Bukan hanya karena keahliannya yang luar biasa, tetapi juga karena sikapnya terhadap setiap pasien. Ia tidak pernah memandang pasien dari status sosial mereka. Baginya, setiap nyawa bernilai sama dan harus ditolong dengan cara terbaik. Suatu hari, ia dipanggil untuk menangani seorang pasien dari kota kecil. Seorang wanita paruh baya dengan penyakit yang sangat langka. Saat Dr. Howard Kelly membaca data pasien dan mendengar asal kotanya, sesuatu bergetar di dalam hatinya. Ia menatap wajah wanita itu lebih lama, dan tiba-tiba ingatan itu kembali dengan sangat jelas. Segelas susu, sebuah ambang pintu, sebuah senyum yang lembut. Ia mengenalinya. Wanita itu adalah penyelamatnya di masa lalu. Dr. Howard Kelly memberikan perawatan terbaik yang ia bisa. Ia mengawasi sendiri setiap detail pengobatan. Ia tidak menyerah meskipun kondisi pasiennya sangat rumit. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Akhirnya, dengan keahlian sang dokter dan keajaiban, wanita itu sembuh total. Namun ketika hari kepulangan tiba, wanita itu diliputi kecemasan. Ia tahu biaya rumah sakit pasti sangat besar. Ia tahu dirinya tidak akan pernah sanggup untuk membayarnya. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka surat tagihan yang diberikan kepadanya. Matanya membelalak. Lalu ia terdiam. Di bagian bawah surat tagihan itu tertulis sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan, "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu," tertanda Dr. Howard Kelly. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Wanita itu akhirnya mengerti kebaikan yang ia lakukan bertahan-tahan yang lalu tidak pernah hilang. Kebaikan itu hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar dan lebih indah. Kisah ini bukan tentang susu, bukan tentang seorang dokter, dan bukan tentang uang. Ini adalah tentang hati manusia, tentang bagaimana satu kebaikan kecil dapat menumbuhkan harapan, menguatkan jiwa yang rapuh, dan kembali sebagai berkat yang tidak pernah terduga.
Jangan menunggu kaya untuk berbuat baik. Jangan menunggu mampu untuk menolong, karena terkadang segelas susu lebih berharga daripada 1000 janji. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.